besok-besok juga udah sembuh. Makasih ya dok. Mbak Dia, minum dulu. Dok. Makasih ya Yas. Gimana Mbak Dia? Sakit? Udah gak terlalu kok Yas. Udah enakan kok. Oh ya, kamu kan tadi juga dipiting kan sama maling itu? Ah, gimana? Sakit nggak, Yas? Kamu sempat dipiting sama malingnya? Ada yang luka nggak, Yasmin? Enggak. Kamu nggak apa-apa? Enggak ada, aku baik-baik aja kok. Beneran kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Kan tadi aku juga ngelawan. Kamu yakin, Yasmin? Kok bisa-bisanya ya ada maling masuk ke rumah ini? Aku juga nggak tahu, nggak ngerti juga. Tapi untung ada dokter. Makasih ya dok ya. Apa mungkin aku bisa menjauh dari kamu? Lihat kamu diganggu orang seperti tadi, aku khawatir banget. Rasanya pengen terus berjaga di sini. Mastiin kamu tetap aman. Kenapa dokter baik lagi ya sama aku? Padahal tadi di kantor kelihatan dingin banget. Tapi kok dokter bisa ada di sini? Dokter lagi ngapain? Karena aku kangen sama kamu, Yas. Karena aku pengen ada di dekat kamu. Iya, pas banget. Yasmin sama dia lagi butuh pertolongan, ada dokter. Alhamdulillah ya Allah. Aku kesini karena Karena apa? sebentar. Yas, Mbak dia ke kamar dulu ya, istirahat. Dia istirahat dulu. Aku kesini mau balikin ini untuk kamu. Apa ini? Itu baju ayah kamu. Kamu sempat minjemin ke aku. Jadi sekarang aku mau balikin ke kamu. Kenapa dibalikin? Ini kan aku kasih buat kamu dok. Enggak, Yasmin. Aku ngerasa baju ini dipinjemin ke aku. Jadi aku harus kembalikan ini ke kamu. Karena waktu itu aku emang gak punya baju ganti. Tapi aku kasih ini buat kamu. Daripada bajunya juga cuma disimpan di lemari nggak kepake, yang mendingan aku kasih buat kamu. Jadi kamu bisa pakai terus. Maaf Yasmin. Aku gak bisa nerima ini dari kamu. Padahal aku seneng loh kalau kamu terima. Aku seneng banget dok. Kamu bisa pakai baju almarhum dari ayahku. Mungkin kamu bisa pakai pas kamu lagi sholat. Jadi amal ibadahnya juga nyampe ke ayahku. Tapi kamu nggak mau. Justru aku lagi berusaha melepas kenangan tentang kamu, Yasmin. Ini baju peninggalan ayah kamu. Aku gak bisa terima ini. Kamu sebagai anaknya, ini sangat berharga untuk kamu. Sedangkan aku orang lain, aku bukan siapa-siapa. Aku gak pantas menerima ini dari kamu. Aku harus balik ke rumah sakit sekarang. Aku ada keperluan yang mendesak.
Ya udah. Kamu kunci rumah ya. Kunci pintu rumah, kunci jendela, jangan sampai rumah ini kemalingan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter? Ya. Kamu juga jaga kesehatan kamu ya, Yasmin. Kamu baik-baik aja kan? Ya. Aku baik-baik aja. Alhamdulillah. Aku jalan dulu ya. Dokter kenapa ya? Nggak biasanya dokter kayak gini. Semoga dokter baik-baik aja deh. Dan semoga dokter bisa balik lagi kayak dulu. Ini juga barang gak penting kayak gini. Ngapain aku simpan? Alicia. Mama, apa Mama ngeliat aku sama Yono? Masih di sini? Ngapain? Ya tadi aku habis ambil kunci mobil. Soalnya tadi aku habis keluar sama teman-temanku tapi pakai mobil temanku. Berarti pulang bareng sama Mama dong. Kalau aku curhat lagi soal Yasmin, bisa-bisa aku lagi yang disemprot sama Mama. Mending aku urus Yasmin dengan caraku sendiri. Kenapa sayang? Kok diem? Ayo. Ayo sayang. Di depan Yasmin aja gue ngerasa gugup. Dan gue ngerasa gak pantas. Tapi kok dokter bisa ada di sini? Dokter lagi ngapain? Karena aku kangen sama kamu, Yas. Karena aku pengen ada di dekat kamu. Malu-maluin banget. Kenapa sih semuanya harus jadi begini? Kenapa gue dan Yasmin harus terjebak di takdir yang mengerikan seperti ini? Tapi untung gue datang tepat waktu. Gue cukup lega. Yasmin gak kenapa-napa. Tapi kenapa rumahnya bisa kemasukan maling ya? Kamu bilang Mbak Dia
ngelihat orang bawa-bawa foto Tante Rati. Mbak Dia lihat orang itu di mana? Ciri-ciri orangnya seperti apa? Masalahnya Mbak Dia tuh nggak bisa ngeliat ciri-cirinya karena orang itu pakai masker dan topi. Yang pastinya orang itu memang bawa foto ibu dan dia mau tanya ke orang-orang informasi tentang ibu dan anaknya, yaitu aku. Coba aja kalau Mbak Dia bisa ngelihat orang itu udah nggak jelas. Tapi aku rasa ini semua ada kaitannya sih, Dok. Orang ini orang yang sama kayaknya. Yang udah bunuh ayahku juga. Tugas sudah saya laksanakan. Saya akan segera pergi dari Jakarta sesuai perintah. Yang gue bingung, kenapa mereka nekat banget ya masuk ke rumah Yasmin? Padahal mereka tuh nggak ngincer barangnya Yasmin. Apa jangan-jangan incaran mereka malah Yasmin? Dan temuin saya sekarang ya. Lokasinya nanti saya share lo. Tuh maling kebangetan banget sih. Kenapa sih isi rumah dia acak-acak? Ya mungkin aja dia cari barang berharga, tapi di sini nggak ada apa-apa kali Mbak. Tapi kamu beneran nggak apa-apa? Apa perlu ke dokter aja apa kali, Yas? Aku nggak apa-apa Mbak, aku baik-baik aja. Aku kenal sama simbol ini deh. Korek itu sengaja Mbak simpan. Kata Bu Rati, korek itu milik pembunuh ayah kamu, Yas. Soalnya kalau Bu Rati lihat, dia selalu tantrum. Kamu inget kan? Iya Mbak. Tapi kenapa rumah kita dirampok ya? Yas, apa jangan-jangan itu orang yang nyariin kamu sama Bu Rati? Bisa jadi. Berarti orang itu sekarang lagi ngincer aku ini. Gawat ini, Yas. Lebih baik kita pindah aja kali ya, Yas. Mbak, dia tuh takut kamu kenapa-napa nanti. Nggak, semuanya nggak akan kenapa-napa Mbak. Semua baik-baik aja. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Kalau kita pindah rumah aku juga udah nggak mau Mbak. Mau sampai kapan kita kabur-kaburan lagi? Kita harus hadapin ini semua. Iya sih, Yas. Mbak cuman khawatir. Pastinya aku akan cari tahu ini lebih lanjut lagi sih. Mulai sekarang kamu harus terus awasi Yasmin. Kemanapun dia pergi. Kamu harus terus pastikan dia selalu aman. Baik dok. Tapi maaf dok. Bukannya orang yang dulu nyelakain Mbak Yasmin. Pak Heru kan sudah meninggal. Rumah Yasmin barusan kemasukan maling. Untung aja saya pas lagi ada di situ. Jadi Mbak Dia dan Yasmin aman. Saya nggak nyangka dok. Ternyata Mbak Yasmin di rumahnya juga nggak aman. Tapi yang bikin saya khawatir itu orang itu masuk ke rumah Yasmin niatnya bukan buat maling. Makanya saya minta kamu untuk jagain Yasmin 24 jam. Baik dok. Mungkin beberapa hari ke depan saya akan tambahkan 2 atau 3 orang lagi supaya kalian bisa gantian. Tapi untuk sementara waktu saya minta kamu berangkat dulu sendiri. Siap dok. Kalau gitu
Saya permisi dulu. Ya, silakan.